Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di hari ini kita beribadah online bersama-sama pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Tidak terasa kita mau hampir di penghujung tahun 2020 dan bersyukur sampai hari ini Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, merindukan Tuhan, dan kita percaya ada kuasa yang turun dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melawat dan menjamah setiap kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi kami, melayakkan kami, menyucikan dan menguduskan hidup kami. Sehingga Tuhan kami boleh Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Kami boleh merasakan akan hadirat Tuhan. Dan hidup kami boleh dijamah, dipulihkan dan diubahkan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
ada kehidupan dalam hidup kami. Kami yang hari-hari ini Tuhan mungkin mengalami Tuhan jauh daripada Engkau. Kami mulai padam cinta kami ketika Roh-Mu menjamah setiap kami, menghidupkan kami, membangkitkan kami Tuhan, membangkitkan gairah kami untuk kami datang kepadamu. Ketika Roh-Mu turun di tengah-tengah kami yang lemah Tuhan Kau kuatkan ya Tuhan. Kami yang lemah dan tidak berdaya ini Kau kuatkan, dan Kau jadikan kami Tuhan menjadi pemenang. Engkau jadikan kami memiliki roh keperkasaan ketika Roh Kudus turun atas kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang melawat menjamah setiap anak-anak-Mu. Bapak Ibu Saudara, Engkau yang membutuhkan Roh Tuhan hari-hari ini, dan Kau tahu itu Engkau, maka angkat kedua tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan, dan rasakan hadirat Tuhan menjamah engkau. Tuhan memeluk engkau secara pribadi, Tuhan mendatangi engkau secara pribadi, Dia berperkara dengan engkau secara pribadi. Hiarata sakarana maramase, hiaralarana maramakayarana maramasyakaramo. Mari mengalirlah ya Tuhan, biar Kau mendapatkan kami dan kami mendapatkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, buluh yang terkulai Tuhan tidak akan Kau patahkan, justru akan Kau tegakkan ya Tuhan. Sumbu yang mulai pudar nyalanya tidak Kau padamkan, justru Tuhan Kau menjadikan terang, bahkan terang bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang memperbarui kekuatan kami, sehingga Tuhan kami boleh kuat dan kami terbang seperti burung Raja Wali, mengatasi akan segala badai kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam
berharga di hadapan-Mu. Hidup kami mulia di hadapan-Mu. Kami tidak izinkan setan mengintimidasi kami dan berkata bahwa kami ini orang berdosa yang tidak ada harganya. Kami ini, oh Tuhan, di mana Engkau tidak memandang kami. Itu adalah tipuan, itu adalah intimidasi dari iblis dan kami tidak mau mendengarkan. Kami percaya Tuhan, hidup kami berharga di hadapan-Mu. Kau punya rencana yang indah dan mata-Mu senantiasa memandang kami. Kami siap ya Tuhan untuk memuji Engkau, untuk bersuka cita. Dan kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Bahkan dari awal tadi kami menyembah Engkau, kami percaya ada mujizat yang terjadi di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, di Roma 12 ayat yang pertama itu dikatakan bahwa ya, untuk kita ini mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan, penyembahan itu tidak hanya sekedar pada waktu kita menyanyi seperti ini, kita beribadah, tetapi 24 jam tubuh kita ini senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan. Perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita, cara berpikir kita, biar seluruh tubuh kita ini adalah menjadi sesuatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu, biar bumi akan bergoncang, matahari tidak akan bersinar lagi, tapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Hey. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari katakan, jangan aku cinta Yesus. Aku cinta biar cinta kita kepada Tuhan tidak berubah, bahkan kita semakin mencintai Tuhan. Amin. Sebab Tuhan pun juga tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
di saat ini. Dan kita mau sediakan tanah hati yang terbaik, seperti tanah yang subur, membuka diri untuk benih itu masuk. Biar setiap kita juga membuka hati kita, benih firman itu masuk dalam hidup kita, akan berakar, akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, Kau mengerti hidup kami jauh daripada orang yang terdekat sekalipun. Bahkan Engkau selalu ada. Orang bisa mungkin datang dan pergi, tapi Engkau tidak pernah datang dan pergi. Engkau selalu datang menyertai kami, bahkan Engkau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, amin, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Ada waktunya pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita meneteskan air mata kita. Dan sepertinya Tuhan berkata, menangislah nak, aku Bapamu yang baik, aku tidak akan pernah menyetop engkau. Menangislah, ungkapkan isi hatimu di hadapanku. Aku tahu apa yang kau rasakan, aku mendengar setiap apa yang kau sampaikan. Bahkan dalam setiap tetesan, butiran-butiran air matamu, itu berbicara dalam hidupku. Menangislah di hadapanku, menangislah dalam pelukanku. Curahkan isi hatimu kepadaku. Aku Bapakmu yang baik, aku mendengarkan, aku memeluk engkau, dan aku memberikan kedamaian, aku memberikan firman-firmanku kepadamu, yang menghibur engkau, yang menguatkan engkau, yang membangkitkan engkau, untuk engkau tetap berdiri dan bangkit, mengatasi awan langit biru, bahkan badai yang kelabu di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, Dia Bapa yang baik, Dia mengerti setiap hidup kita. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli apapun yang saat ini kau rasakan, apapun yang saat ini terjadi dalam hidupmu, sebab Dia adalah Bapa yang baik, selalu mengasihi hidup kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali,
Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, oh, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Mari katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik, oh, Kau sungguh baik, oh, Kau sungguh baik. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah membangkit-bangkitkan dalam hidup kami kesalahan kami. Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Engkau Tuhan yang mendengarkan kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan Engkau hendak memberikan nasihat-Mu. Engkau hendak memberikan perkataan-Mu kepada kami, ya Tuhan. Meskipun mungkin kami terdiam, mungkin kami lesu, tapi kami mau tetap berada di kaki-Mu. Dan Engkau memberikan perkataan-perkataan-Mu, hukum-hukum-Mu atas kami. Itulah yang menyegarkan kami, itulah yang menguatkan kami, itulah yang menjadikan kami perkasa, itulah yang menjadikan kami menang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk saat ini Engkau memberi kesempatan pada kami untuk kami beribadah. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan turunlah kasih karunia-Mu atas setiap hidup kami yang siap dengar dan terima akan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini kita perlu jaga hati dan jaga pikiran. Karena berita-berita di medsos itu ada yang membikin hidup kita, menanamkan dalam hidup kita untuk berpikir berubah menurut keinginan orang-orang dunia. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 3 firman Tuhan katakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara, guru-guru di sini itu bisa kita lihat di media sosial. Ya. Di media sosial itu banyak cerita, banyak dongeng yang menarik. Dan itu dikatakan memuaskan keinginan kita. Kita pasti melihat dan mendengar dari media sosial cerita-cerita yang membuat telinga kita ini enak. Nah, bahayanya Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan, kalau kita suka untuk memuaskan telinga kita, firman Tuhan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kalau kita tidak sadar tentang hal ini,
Bapak Ibu Saudara. Kita bisa hal-hal dunia yang memuaskan telinga itu lebih banyak masuk di hidup kita, di hati kita, di pikiran kita. Dan itu kalau numpuk di hati dan pikiran kita, hati dan pola pikir kita itu akan berubah. Kita akan memalingkan dari kebenaran. Artinya kita tidak suka lagi kalau kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak suka lagi akan membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Dan ini saya bagikan untuk mengingatkan kita semua. Amin. Nah, yuk mengapa saya mulai firman Tuhan ini? Karena nanti di firman Tuhan tentang Yefta, itu yang membuat orang-orang itu terpola, pikiran dan hatinya terpola menurut apa yang terjadi di masyarakat. Nah, kita harus hati-hati. Yuk kita belajar tentang Yefta. Yefta di Hakim-Hakim 11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelaskan dengan jelas ada seorang yang bernama Yefta dari Gilead. Gilead itu daerah Manase dan Efraim. Ya. Itu seorang yang gagah perkasa, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bukan hanya pahlawan saja, tapi ada julukan pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dia punya takdir, ia anak seorang perempuan sundal. Perempuan sundal itu pelacur. Jadi Gilead ayah Yefta ini, dia punya istri, dia juga punya simpanan namanya perempuan sundal. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, itu seperti kita diperhadapkan. Ya. Diperhadapkan ada seorang Yefta, pahlawan yang gagah perkasa. Diperhadapkan dengan ia anak seorang perempuan sundal. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kita baca selanjutnya. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Yefta dari istrinya, laki-laki, saudara dari Yefta, dia punya pikiran. Pikirannya apa? Pikiran yang berkembang di masyarakat. Dia ngerti. Mereka mengerti bahwa saudaranya yang namanya Yefta ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dia dari seorang anak perempuan sundal. Nah, itu diperhadapkan. Anak-anak Yefta diperhadapkan dengan keadaannya. Itu kan saudara, satu ayah. Yefta dan anak-anak istrinya itu adalah satu ayah, masih saudara. Tapi yang berkembang di masyarakat, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang berkembang di masyarakat, mereka memberitahu pada anak-anak Yefta, yaitu saudara dari anak-anak dari Gilead, saudara dari Yefta ini,
Gilead itu harus keluar dari keluargamu. Karena dia tidak berhak, nanti kalau dia tetap, dia akan dapat warisan dari ayah kamu, yaitu Gilead. Nah, omongan-omongan dari masyarakat itu masuk dalam hidup anak-anak dari istri Yefta. Dan mereka, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mereka menerima, tetapi mereka juga didukung oleh para tua-tua Gilead. Di ayat 7, ya. Ini komplain tentang Yefta kepada para tua. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Jadi saran ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dari masyarakat yang biasa, tapi saran ini juga didukung oleh para tua-tua Gilead. Sehingga saudara-saudara Yefta satu ayah ini, dia bersekongkol dengan para tua Gilead, lalu mengusir Gilead. Saya akan ceritakan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Perhatikan, Yefta diusir oleh saudara-saudaranya, lalu dia pergi, lari, dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, akibat dari penolakan itu, akibat dari direndahkan, diejek oleh saudara-saudaranya, Gilead langsung lari, dia pergi ke tanah Tob. Bukan hanya itu, dia mengumpulkan petualang-petualang di daerah Tob itu. Lalu dia jadi pemimpin. Mengapa dia jadi pemimpin? Dikatakan firman Tuhan, di sana berkumpullah kepadanya. Artinya berkumpul, mereka datang petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Artinya Yefta ini seorang pahlawan yang gagah perkasa, lalu disegani oleh para petualang, sehingga dia dijadikan pemimpin perampok. Bapak Ibu Saudara, pelampiasan dari diejek, pelampiasan dari direndahkan, dibuli, ditolak, itu membuat Yefta sakit hati. Dia sakit hati. Ada jiwa yang kosong, ya. Ada yang jiwa kosong di hidup Yefta ini tentang penerimaan. Dia isi jiwa yang kosong ini, ya. Dia lari, dia ketemu dengan komunitas yang baru. Dan komunitas yang baru menerima dia. Komunitas yang baru itu menerima dia, sehingga jiwa yang kosong tentang penerimaan diisi oleh komunitas yang baru, Bapak Ibu Saudara. Jiwanya, sehingga dia merasa puas. Aku dulu ditolak, direndahkan, diejek. Lalu jiwa yang dulu ada penerimaan dari ayah dan ibunya, begitu ditolak, direndahkan, diejek, lalu ada bagian jiwa yang sudah ada penerimaan itu langsung kosong karena ada penolakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan hidup kita. Ya. Ini ceritanya setelah Yefta di tanah Tob
sebagai kepala perampok, pemimpin perampok. Kemudian apa? Ada Bani Amon yang berperang melawan Israel. Dan para tua, ya, para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Lalu mereka dikatakan kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami. Dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Bapak Ibu Saudara, dulu para tua Gilead menolak Yefta. Ya. Tetapi begitu ada masalah di Gilead, mereka membutuhkan pahlawan yang gagah perkasa, orang yang pernah ditolak. Pada saat keadaan damai, Bapak Ibu Saudara, kita sering ya menolak orang-orang yang punya potensi. Pada saat tenang, kita sering merendahkan orang-orang yang punya potensi. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita harus memperhatikan hidup kita dan orang-orang sekitar kita. Ini pelajaran yang bagus Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bagi dulu. Sering kita tidak bisa melihat potensi pada diri anak-anak. Ya. Sering kita hanya melihat kejengkelan, kenakalan, kemalasan, atau kewegahan dari anak-anak. Kita hanya lihat hal itu. Lalu kita emosi terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu, kita mesti sadari tentang hal ini. Kita sering mengalami tentang hal ini. Di gereja, di pelayanan juga sama. Ada orang-orang yang punya potensi, tapi dia punya kelemahan. Dan kita sering membicarakan kelemahannya. Kita tidak mendukung yang potensi itu supaya berkembang untuk kerjasama dengan kita. Kita juga lupa bahwa anak-anak kita itu punya potensi. Kita hanya mengurusi kelemahan dari anak-anak kita saja. Kita tidak mau memberi support, dukungan kepada anak-anak itu yang punya potensi untuk berkembang. Dan kita tidak mau menerima kelemahan anak-anak kita. Kita tidak mau terima tentang orang-orang di pelayanan di gereja kita. Karena apa? Kita itu seperti para tua-tua Gilead. Kita ini sama seperti saudara-saudara Yefta. Lihat hal yang negatifnya. Lihat hal kekurangannya dari orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ngerti selanjutnya cerita ini. Pada saat kita masalah, Bapak Ibu Saudara, masalah itu ada waktunya, ada saatnya, ada masalah. Kalau kita sebagai orang tua, kita masih kuat. Kita masih bisa bersitegang dengan anak. Tapi kalau sudah tua, kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita membutuhkan, pada saat kita tua, kita sering membutuhkan bantuan dari anak-anak kita. Renungkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pelayanan di gereja juga sama. Kalau kita hanya ngelihat kelemahan kekurangan dari saudara rekan sekerja kita, itu menghabiskan energi. Tapi biarlah potensi yang ada di rekan sekerja kita dukung supaya berkembang lagi sehingga gereja ini benar-benar hidup. Gereja ini benar-benar bisa menguatkan, menyembuhkan banyak orang, memulihkan banyak orang. Karena apa? Potensi-potensi yang ada di dalam rekan-rekan sekerja kita semua berkembang. Tapi kalau kita
ngurusi hal kekurangan, maka tidak berkembang. Kita harus sadar tentang hal ini. Kita punya rekan sekerja di kantor. Jangan lihat kelemahannya. Lihat potensi yang ada pada mereka. Lalu kita kerjasama. Maka pekerjaan kita akan lebih baik. Akan lebih meningkat pekerjaan. Di mana kita bekerja, Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali. Akhirnya para tua-tua ini datang kepada Yefta, ingin menjemput, ingin menjadikan panglima dan untuk berperang dengan Bani Amon. Lalu keluhan Yefta, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Bapak Ibu Saudara, dibalikkan ceritanya. Artinya kita ini diingatkan, ingat loh. Kalau engkau merendahkan orang lain, engkau menolak orang lain. Nanti pada suatu saat, kalau engkau membutuhkan orang yang ditolak, direndahkan, kita ini akan malu. Ingat firman Tuhan. Pada waktu kamu mendesak aku, mengusir aku, mengapa engkau datang lagi? Minta bantuan aku. Bukankah aku direndahkan, bukan aku diejek, bukan aku ditolak? Ingat tentang firman Tuhan ini, Bapak. Kita ingat tentang firman Tuhan ini. Supaya apa? Kita jangan mengejek, merendahkan orang. Jangan menolak orang lain. Tapi kita mau terima apa adanya. Kita kerjasama. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sama. Dia terima kita apa adanya. Dia tidak lihat kekurangan kita. Dia tahu, dia mah tahu kekurangan kita banyak. Tapi dia nawarkan, mau enggak engkau kerjasama? Mau enggak engkau diutus? Maukah engkau mau melakukan apa yang aku inginkan? Artinya diajak kerjasama, Bapak Ibu Saudara. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Bapak Ibu Saudara, akhirnya orang yang menolak itu harus mengakui bahwa kami butuh orang yang dulu ditolak, direndahkan, diejek. Nah, apa kata Yefta? Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringnya orang yang merendahkan, menolak, atau mengejek, suatu saat dia butuh bantuan. Dan suatu saat mereka akan pasrah dalam hidupnya untuk diurus, dipimpin, dikuasai oleh dulu orang yang pernah mereka rendahkan, mereka tolak. Dan Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai terjadi seperti para tua-tua Gilead. Ini pelajaran yang bagus buat kita. Ya, saya juga belajar tentang hal ini. Saya juga diajari oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus untuk belajar terima orang apa adanya. Tidak usah memperbincangkan pendapatnya, pandangannya, pikirannya, tidak usah. Yang penting dia punya hati, ya, punya hati untuk bekerja, untuk melayani. Kita terima apa adanya. Kita ajak kerjasama untuk membangun, ya, untuk membangun pelayanan, untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan para tua-tua Gilead kepada Yefta? Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami
akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Bapak Ibu Saudara, Yefta ini baru muncul, baru tahu para tua-tua. Dia bukan hanya seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi dia juga orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pada saat Yefta dijadikan panglima atas orang-orang Gilead. Orang-orang Gilead itu banyak Bapak Ibu Saudara. Jumlahnya banyak. Mungkin puluhan ribu atau 100.000. Dia jadi panglima. Dulu orang yang direndahkan, paling direndahkan, diusir, ditolak, diejek. Lalu tiba-tiba dia naik jadi pemimpin tertinggi orang Gilead. Tapi bagusnya Bapak Ibu Saudara, ada kelebihan yang Tuhan tahu ini. Walaupun engkau ditolak, diejek, direndahkan, dia hatinya tetap terpaut pada Tuhan. Nah ini. Kalau kita mengalami penolakan, pengejekan, direndahkan, kita belajar seperti Yefta. Biar kita ini tetap orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada saat dia dijadikan panglima, pemimpin tertinggi di tanah Gilead, orang-orang Gilead. Firman Tuhan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Wow, ini yang orang-orang para tua tidak ngelihat. Yang ada potensi di dalam Yefta. Dia hanya ngelihat pahlawan yang gagah perkasa aja. Dia hanya dilihat dari luarnya saja. Tetapi Yefta ini beda Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya itu dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Jarang seorang yang diangkat jadi pemimpin, lalu membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Di Mizpah. Di Mizpah itu di tempat pengorbanan, tempat Tuhan hadir. Ini dia potensi yang muncul. Baru tahu orang-orang para tua-tua Gilead dan orang Gilead. Bawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Artinya dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, ini loh seluruh perkara yang ada di Gilead, di Israel, di hidupku. Ini loh Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh penjagaan, perlindungan, pembelaan. Kami butuh kekuatan. Pokoknya seluruh perkara dia bawakan ke Tuhan. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya fisiknya saja kuat. Bukan hanya pintar saja. Bukan hanya kuat atau ulet saja, tapi bukan hanya wibawa saja, tapi ada potensi yang dari dalam, yang secara roh, secara hati dia kuat kepada Tuhan, jiwanya kuat kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di ayat 12, saya tidak akan baca semua. Yefta juga bukan hanya seorang yang kuat, tapi dia juga punya wawasan yang baik tentang perjalanan bangsa Israel pada saat dipimpin Musa masuk ke tanah Kanaan. Mau masuk ke tanah Kanaan. Jadi bangsa Amon mau nyerang Israel, itu mau minta wilayah. Dia mengaku-ngaku bahwa wilayah yang diduduki orang Gilead di tanah Gilead itu milik Bani Amon.
Tetapi Yefta berkata, kamu ingat sejarahnya loh. 300 tahun yang lalu dia cerita tentang kronologisnya. Bagaimana pada saat bangsa Israel dipimpin Musa dari padang gurun mau masuk tanah Kanaan. Dia mau lewati tanah Edom, tidak boleh. Ya. Mau masuk tanah Moab, tidak boleh. Dan bangsa Israel tinggal di Kades. Dan Bapak Ibu sudah tahu, kita tahu, setelah di Kades, dia melingkar artinya. Dia mau masuk tanah orang Amori. Ya, dengan rajanya, dia minta masuk karena ini sudah terakhir ditolak di Edom, ditolak di Moab, dan jalan yang terakhir itu di tanah Amori, orang Amori. Tapi rajanya Sihon ini berkeras, tidak boleh. Maka Musa berperang dengan orang Amori, orang Kanaan di situ. Ya, dengan kerajaan yang sangat besar sekali. Dan orang Israel dipimpin Musa mengalahkan semua orang Amori. Dan daerahnya disebutkan dari sungai Arnon, sungai Yabok sampai sungai Yordan. Itu orang kekuasaan orang Amori. Jadi Yefta tahu wawasan dengan baik. Dia punya wawasan dengan baik, dia tahu tentang kronologi, tentang tanah Kanaan. Tanah yang diberikan Allah kepada umat Israel, bangsa Israel. Dia tahu persis. Dan dia jelaskan kepada Raja Amon itu. Jadi itu bukan tanah kamu. Ini tanah orang Amori yang direbut oleh bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, dia langsung mengejek orang Amon. Bagian kamu itu yang diberikan Kamos. Tapi bagian bangsa Israel itu diberikan oleh Tuhan Allah Israel. Kamos itu dewa orang Amon, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, mungkin tersinggung, atau mungkin dari apa, lalu bangsa Amon ini tidak mau tahu, mau berperang. Dan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, langsung Yefta itu dihinggapi oleh Roh Allah. Dihinggapi oleh Roh Allah. Dan baiknya Bapak Ibu Saudara, begitu dia dihinggapi oleh Roh Allah, dia menyusuri tanah Gilead, tanah Manasye, tanah Efraim. Untuk apa? Mereka bantu untuk berperang dengan Bani Amon, Bapak Ibu Saudara. Dan itu terjadi. Terjadi apa? Terjadi orang Efraim dan Manasye tidak mau bantu. Lalu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti di Ibrani dikatakan salah satu tokoh iman itu adalah Yefta. Lalu dia menguatkan apa yang diberi tanggung jawab, dia kerjakan, dia berperang, dan Bani Amon jadi kalah. Bapak Ibu Saudara, Yefta, cerita tentang Yefta ini kita baca di Roma. Ya, kita akhiri dengan Roma 15. Roma 15 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Yefta. Kita sering tidak bisa melihat potensi yang ada pada orang-orang sekitar kita. Emang kita hanya yang kelihatan aja. Misalkan dia pintar, dia apa. Tapi firman Tuhan katakan, engkau jangan melihat yang negatifnya, kekurangan orang. Kita belajar yang baik, yang potensi pada orang-orang sekitar kita. Lalu kita apa? Kita terima orang itu, walaupun dia punya kekurangan.
Anak-anak kita harus terima apa adanya. Kita tidak boleh jengkel. Kuncinya jangan jengkel. Kuncinya jangan marah. Kuncinya jangan kecewa. Pokoknya kita terima, walaupun dia mengecewakan, tetap kita harus terima. Kita tetap mengasihi anak-anak kita. Kita harus mengasihi orang-orang, rekan sekerja, ya, sekerja Allah di pelayanan di gereja kita. Kita belajar ngebangun penerimaan itu. Dikatakan firman Tuhan dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, aku mau terima Tuhan. Orang-orang sekitarku apa adanya, keluargaku apa adanya. Supaya apa? Nama Allah dipermuliakan melalui hidupku Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui hidup kita nama Allah dipermuliakan dengan cara apa? Kita terima. Nanti kita bisa kalau kita kerja sama, maka potensi-potensi itu akan muncul pada orang-orang sekitar kita. Dan kita akan senang. Wah, kita akan senang. Kita akan lebih baik lagi bersama orang-orang sekitar kita. Dan itu membuat kita lebih bahagia lagi. Daripada para tua-tua Gilead. Malu akhirnya. Kalau menolak, merendahkan, mengejek, malu. Dia harus tunduk pada orang yang dulu ditolak, direndahkan, diejek. Tapi kalau kita terima orang apa adanya, ya, kita kerjasama potensi yang ada potensi pada orang itu, kita tidak akan malu, malah kita akan lebih bangga, kita akan lebih bahagia. Lihat orang-orang sekitar kita akan maju, juga gereja kita dan keluarga kita. Amin. Yuk, Bapak Ibu Saudara, yuk kita mau berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Kami minta Roh Kudus. Kami yang dengar dan terima. Biar roh penerimaan itu ada pada kami semua. Roh kerjasama itu ada pada kami semua. Kami minta urapan-Mu Roh Kudus. Untuk kami bisa menerima orang-orang sekitar kami apa adanya. Dan kami bisa kerjasama dengan orang-orang, walaupun kami tahu ada kekurangan. Karuniakan itu, seperti firman-Mu. Kami mau terima seorang dengan yang lain apa adanya. Seperti Kristus terima hidup kami Tuhan. Untuk kemuliaan Bapa, biar itu digenapi atas hidup kami. Terima kasih dan kami akan tetap bahagia bersama orang-orang sekitar kami. Kami bisa saling memberkati. Kami akan dapat berkat, kami akan dapat lebih maju lagi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, turunlah kasih karunia-Mu, roh penerimaan, roh kerjasama atas hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Terimalah berkat, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, kebahagiaan, kasih dan kebenaran dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai hidup kami semua, kita semua. Kebenaran firman Tuhan, roh penerimaan, roh kerjasama, dan urapan dari Roh Kudus termaterai dan jadi kenyataan atas hidup kami. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami, nolong kami, ngajari kami, membela kami, campur tangan dalam hidup kami, membawa kami bertemu Tuhan Yesus di awan-awan dalam kuasa dan kemuliaannya. Yang percaya diberkati, diurapi, mengucap syukur, katakan amin. Tuhan Yesus Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat yang terbaik. Ada kekuatan, ada kasih karunia demi kasih karunia. Ada pengharapan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada jaminan Tuhan, ada meterai Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kita yang menerima berkat Tuhan, mari sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.